Lagi masak apa aku? Masak babi. Saya orang Batak, Bang. Kenapa kalian menuankan Bang? Kenapa kalian menuankan Bang? Assalamualaikum, Bang Faruk. Islam. Assalamualaikum, Bang Faruk Senipar. Waalaikumsalam, Bang. Sikit nih mau minta pendapatnya. Apa itu? Apa itu? Bagaimana cara untuk menghindari kristenisasi terhadap anak-anak cewek kita? Contoh, kadang-kadang si Kristen ini kan dipacari anak kita, nanti setelah nikah dapat anak satu segala macam, dia pura-pura cerai biar mengajak anak kita Kristen. Untuk menghindari itu, maksud saya bagaimana solusinya? Oke, kalau saya berikan tanya berubah dia tentang mereka. Kita pakai noise ya, jemit dulu ya. Bagaimana buruknya mereka di hadapan Allah. Saya paparkan kepada mereka, secantik dan setampan apapun mereka di pandanganmu, tapi di hadapan Allah mereka tuh lebih buruk dari makhluk yang paling buruk. Karena dalam surah Al-Bayyinah kan dikatakan begitu, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk, Kak. Saya bilang sama anak saya. Kenapa? Bukan papi yang bilang mereka seburuk-buruk makhluk, tapi Allah. Kalau kakak lihat, babi itu buruk, lebih buruk lagi oten, saya bilang. Saya bilang, coba kita kaji. Kenapa mesti mereka dikatakan buruk? Karena mereka nggak punya aturan, saya bilang. Tentang bagaimana menjaga kebersihannya, bagaimana menjaga pakaiannya, menjaga makannya, bagaimana dia menjalankan hidupnya. Ada nggak aturannya, saya bilang. Nggak ada. Saya tanya sama anak saya kan, menurut papi ada nggak? Papi dari sana, saya bilang. Tidak ada. Mereka tuh tidak punya aturan hidup. Bisa kakak bayangkan orang siap kencing nggak cebok, bau nggak? Bau lah. Nah itulah mereka, saya bilang. Kita bisa melihat bagaimana papi bersikap kepada mami, kepada mamamu, saya bilang. Bagaimana papi bersikap? Setiap sikap ya yang papi tunjukkan kepada mami, setiap sikap yang papi tunjukkan kepada kalian anak-anak papi, saya bilang, itu tuntunan dari Allah. Apakah kau senang dan bahagia menjadi anakku? Senanglah, kata dia. Kenapa? Karena begini. Nah, ketika nanti kau ya dekat sama Oten dan menjalin rumah tangga, dengan Oten, nggak punya aturannya, Kak, saya bilang. Gitu loh, kita paparkan. Mereka sesuka-suka mereka. Tidak ada aturan bagaimana seorang istri pada suami kepada istri, dan juga kepada anak-anaknya. Karena dia bilang anak saya, kalau gitu mereka persis kayak binatang, tapi memang iya. Memang iya persis. Jadi walaupun fisik mereka, wajah mereka menarik perhatianmu, ya, tapi ingat, pandanganmu bisa ketipu. Tapi pandangan Allah tak mungkin ketipu. Kebilang. Bisa saja kau tertipu dengan pandanganmu, melihat kecantikannya atau melihat ketampanannya. Tapi sebelum kau memandang, Allah sudah menyampaikan kepadamu siapa mereka, saya bilang. Seburuk-buruk makhluk. Dulu papi pikir makhluk paling buruk itu adalah babi, rupanya ada yang lebih buruk. Jadi bagaimana kalau bersosialisasi kepada mereka, berteman kepada mereka, boleh, tapi sebatasnya saja. Karena apa? Niscaya kau akan dikhianatinya, aku bilang. Kenapa aku dikhianatinya? Nah, aku kasih ayatnya. Baca itu dalam Matius 5:39, Matius 5:44, atau baca dari Matius 5 itu dari ayat 1 sampai seterusnya. Itu pengkhianatan yang akan dilakukan kepadamu. Kenapa rupanya? Contoh Matius 5:39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Matius 5:44, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu, saya bilang. Berteman kau nanti sama Oten, saya bilang. Jalankan dua, dijahatin lah kau bilang. Kau menurut kau temanmu yang Oten itu mau bantu kau, mau bela kau? Seharusnya kalau memang mereka berpegang kepada kitabnya, nggak dibantunya aku, nggak dibelanya aku. Nah, ada untungnya berkawan sama mereka, saya bilang. Ketika dia berpegang kepada kitabnya, maka dia akan berubah menjadi manusia yang tidak berguna, aku bilang.
Jadi sekedar saja berteman kepada mereka karena tidak akan ada manfaatnya kepadamu, akan tetapi banyak mudaratnya atas dirimu, saya bilang. Ya, seiring dengan itu kita doakan anak keturunan kita kan, jangan sampai mereka itu memiliki ketertarikan kepada Oten kan, itulah ya. Ada lagi Bang Incu, gimana Bang Inhu? Bang Inhu, halo Bang Inhu. Bang Inhu. Oke Bang, makasih Bang, tersampaikan Bang. Iya, paparkan ke anak kita bagaimana pandangan Allah, bagaimana pandangan kita Bang ya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang ya, roomnya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda Nora. Ini bintang kita nih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi masak itu Bang. Oke, assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak baru belum cair dong. Assalamualaikum. Ini si Kiyo ini kita tanggapin ya. Minimal lompat dulu baru. Waalaikumsalam. Saya mute ya. Mute kan dulu itu capek saya. Lagi masa babi. Ya. Udah kumute itu tuh, udah kumute. Emangnya dalam kitabmu ada larangan dari Yesus untuk kau kawin sama mama kandungmu, ada? Udah, kalian tuh bebas. Ya, seperti gini teman-teman ya. Kajiannya begini, sebelum kita membahas tentang surga dan neraka, kita kaji dulu sebab musabab kita mendapatkan surga dan neraka. Dan yang kedua, siapa yang memberikan surga dan neraka? Kan gitu, kita kaji dulu adanya surga dan neraka karena ada perintah dan juga larangan. Setuju kan? Sama dengan kita bekerja, kita mendapatkan sesuatu di atas bumi ini. Ketika seseorang memberikan kepada kita, tidak ada yang cuma-cuma. Orang yang bekerja, dia yang gajian setiap bulan. Kan gitu. Begitu juga tentang surga neraka. Adanya perintah dan juga larangan, itulah yang menentukan tempat kita surga atau neraka. Nah di Oten gak ada perintah dan juga gak ada larangan. Bagaimana mungkin ada surga? Perintah dan larangannya aja pun tidak ada. Yang kedua kita kaji lagi, yang memberikan atau menjanjikan siapa? Sosok yang mereka sembah tidak pernah menjanjikan apapun kepada mereka, nggak pernah. Rambut si gondrong yang nggak berbaju dan nggak bercelana yang jadi taruhannya. Bahkan orang-orang yang manggil dia Tuhan, bermukjizat dengan nama dia, musir setan dengan nama dia, berdoa dengan nama dia, diusir. Matius 7:21-23 diusir sama dia. Bukan dibilang, oh kau perlu buat demi namaku ya, kau panggil aku Tuhan ya, oh sini sayang, cucup sayang, cucup. Diusir. Jadi gini teman-teman ya, adik-adik Oten ya, kami berdiskusi dan menyampaikan sesuatu kepada kalian bukan berdasarkan kebencian, tapi sayangnya kami kepada kalian. Kalau kalian benci dengan seruan kami, kalian benci dengan perkataan kami, kalian benci dengan apa yang kami sampaikan kepada kalian, berarti kau telah membenci Bibelmu sendiri. Kenapa yang kami bacakan ini Bibelmu? Kalau kau bilang aku bohong, berarti Bibelmu bohong. Bibelmu kita bacakan gitu loh. Karena memang isi Bibelmu yang seperti itu. Terimalah kalian kenyataan. Bangunlah kalian dari tidur kalian. Berhentilah kalian dari halusinasi dan angan-angan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angan-angan pemalas itu begitu bang. Nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan apapun, tiap bulan dapat gaji, itu pemalas. Bukan dengan kalian, nggak ngapa-ngapain, hidup bebas, yakin masuk surga, itu pemalas.
Lumayan halus. Silakan Bang Sudiono, ada yang sampaikan Bang Sudiono. Nah, maaf ini saya tambah-tambah sedikit ngobrol ini macam ngobrol saya tengok. Ya silakan Bang. Nah, ini yang salah ini kira Bang Faruk bagi saya ini Bang Faruk. Tentang diskusi ini yang salah ini Bang Faruk ini. Sebabnya apa? Kalau kita nak membentuk buluh itu dari rebungnya. Sekarang buluh itu sudah keras, jangankan mau dibentuk, diluruskan pun susah. Ini masalahnya ini. Dengar ya? Dengar, lanjut. Nah itu kita membentuk buluh itu dari rebungnya. Sekarang buluh itu sudah keras, jangankan mau dibentuk, diluruskan pun susah. Betul? Ya. Tapi ini saya tidak sedang, cara ngobrol kita tambah-tambahkan sedikit ilmu. Iya, tapi saya Bang tidak sedang ingin meluruskan buluhnya. Saya sedang membinasakan atau menghancurkan bulunya. Karena apa? Bulu telah mengganggu tempat tinggalku. Itu Bang. Jangan itu diluruskan pun susah. Makanya saya tembang bulunya. Oke, contoh begini, ya. Saya punya anak itu boleh, anak saya TK ini boleh membedakan yang mana kerbau, yang mana lembu, yang mana kambing. Saya bilang sama dia, nak ini apa nak? Kerbau kata dia. Yang ini lembu kata dia. Kenapa kan ini kaki sama 4 kakinya ini? Ya tapi lo kerbau itu tanduk panjang warna hitam kata dia. Yang lembu dia tanduk pendek, ada merah, ada kuning, ada hitam juga kata dia. Yang ini kambing lain Pak kata dia. Dia tahu membedakan. Tapi orang sebelah ini tak tahu membedakan yang mana Tuhan, yang mana Tuhan, yang mana utusannya, siapa yang mengutus, yang mana jalan, yang mana tujuan. Tak tahu. Sampai Yesus itu marah. Ikutilah aku kalau mau masuk kerajaan surga kata dia. Ikutilah. Bukan diikuti malah disembah. Kan sudah bersalah semua itu. Bagaimana pendapat? Macam mana Bang Faruk? Pendapatnya itu macam mana? Ada masuk akal sedikit nggak itu? Tuhan sama Tuhan disamakan. Utusan sama yang mengutus disamakan. Jalan sama tujuan disamakan. Sampai Yesus itu marah. Ikutilah aku kalau mau masuk kerajaan surga. Ikuti, bukan sembah. Ya nggak heran Abang, junjungannya pun nggak heran Bang, nggak heran kalau mereka punya pemikiran seperti itu. Karena junjungannya pun seperti itu, anjing sama manusia aja disamakan. Itu berat, makanya berat. Meluruskan bulu itu berat. Junjungannya kan kayak gitu dalam Matius 15 itu, nomor 26 seterusnya itu kan anjing sama manusia disamakan ya. Sulit. Bagaimana bisa aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing? Iya. Ya itu dia Bang. Mereka ngikut itu sama sosok yang di dalam ahalnya itu. Mana pasiennya belum datang pasiennya? Gimana? Pasiennya belum datang lagi ya? Mungkin udah ada daftar di bawah, makanya Bang Sudiono kalau udah selesai segera turun, nanti Abang digigit Bang. Nah, saya penangkis saya kuat Bang Aruf. Penangkis saya kuat, betul. Saya terus serang aja. Saya kalau diskusi ini sampai ke surga dan neraka, saya sampaikan sana sampai ke malaikat saya tuju. Tak sanggup orang tuh melawan saya, diturunkan saya. Kalau udah sampai ke malaikat aja udah takut dia dah. Masalahnya gini Bang Sudiono, tim terapisnya Bang Faruk sudah cukup. Ada Bang Faruk, ada Kang Dito, ada Ito Nora. Nanti nggak enak, banyak kali yang nganggur di atas karena pasiennya pun nggak ada gitu loh Bang. Ini Bang Faruk, ini ikan kalau tak dibagi umpan dia takkan naik. Mesti mau dipanas-panasin dulu. Kalau udah panas, masalahnya yang kita hadapi bukan ikan Bang, yang kita hadapin babi. Umpan itu harus dibagi. Bagi yang umpan. dihadapi itu bukan ikan tapi babi Bang. Kalau cerita-cerita lurus saja dia akan naik, tapi kan harus dipanasin. Harus dipanasin baru dia naik.
Saya tengok ini Mereka Bang mereka Farouk nggak punya tempat ini yang kosong-kosong banyak. Yang lain itu penuh banyak sekarang. mereka nggak mengenal gembala. Mereka sudah mengenal gembalanya, Bang. Gembala mereka itu kan Bang Farouk, Kang Dito, Ito Nora itu gembalanya. Di luar dari gembalanya digigit kok nanti, Bang. Abang bagi narasi terlampau lurus. Takut dia. Jadi harus dipancing. Nah, baru dia naik. Dipanas-panasin dulu. Macam kita mau naik kendaraan harus dipanasin dulu. Itu saya tolong Bang Farouk ini dipanas-panasin dulu. Tapi tak apalah, kalau saya agak-agak tak perlu sangat, saya boleh turun, tak ada masalah. Saya pun tak ada kerja juga, borak-borak ini aja, tambah-tambah sedikit, tambah-tambah pengetahuan kan. Masalah itu dia tak tahu membedakan yang mana Tuhan, yang mana Tuhan dijadikan satu sama si bom-bom. Dia Tuhan, dia utusan, dia guru, campur jadi ada satu. Mana boleh macam itu? Kalau namanya Tuhan itu dikatakan apa namanya, pangkat daripada dunia. Walaupun dia jenderal, walaupun apa, Tuhan guru, mana ada Tuhan guru? Tuhan guru, Tuhan tanah, Tuhan rumah, kan Tuhan. Tuhan itu sang pencipta langit dan bumi, tapi dia diaduk campur jadi satu. Yang mana utusan, siapa yang mengutus pun tak tahu, dicampur jadi satu. Yang mana jalan, yang mana tujuan pun tak tahu, dicampur jadi satu. Maka Yesus itu marah, ikutilah aku kalau mau masuk kerajaan surga. Bukan diikuti ajaran dia, malah disembah. Salah ke betul itu? Agak-agak Bang Farouk punya kajian lah. Loh? Nyo do sapuin. Nak bangkai tu nak. Cicil. Halo, mana ini kok sunyi ini? Sunyi, mana Bang Farouk? Baru hilang pula macam narasi. Halo. Noise, noise bang. Noise, noise, noise. Aduh. Noise, noise. Ini dulu bang. Aduh. Aku bukan apa di sini mama. Aduh. Bang, bang, bang. Bang Sugiono turun aja dulu. Aduh. Ya. Turun bang Noise. Turunkan aja kalau ada masalah. Ada bunyi-bunyi. Abang Noise, noise. Noise bang, turun dulu bang. Iya. Turunkan aja. Bisa saya turunkan bang, saya bukan moderator. Nah. Saya nggak bisa turunkan, saya bukan moderator. Abang. Oke, saya tes ya. Saya nggak bisa turunkan, saya
Kok hilang? Tahu nih. Noise-nya itu loh. Siapa yang noise itu loh? Padahal itu sendiri yang doubling. Itu belum stabil itu jaringannya itu. Yang noise kok aku. Mana ada noise aku? Stabil itu jaringannya itu. Nah kan, doubling di itu. Ya, jaringannya belum ngumpul itu teman-teman. Baik, Babang Faruk. Nah itu udah aman tuh. Barusan udah aman itu, coba. Coba buka mic-nya. Tes. Nah itu udah. Tadi kayaknya jaringan terganggu tuh. Ya silakan buat teman-teman saudara-saudara Kristen yang mau diskusi. Ini kami bertiga jadinya 3 serangkai mu'alaf nih. Tambah lagi 1 Bunda Esti. Kompak lah udah kita. Komal mu'alaf nih jadi. Oke, yang baru hadir Bang Arif Al-Fariski. Selamat pagi. Kristen atau Muslim Bang? Bang Arif? Bang Arif? Bang Arif? Selamat pagi. Bang Arif, ini udah duduk belum? Udah kelihatan belum teman-teman? Belum kelihatan ya? Oh belum duduk, baiklah. Di saya udah ada, biar kelihatan. Ya teman-teman yang baru hadir, dibantu tap-tap layarnya dan love orange. Ada doubling ini loh. Ya teman-teman yang baru hadir. Iya, doubling itu. Itu sinyal. Pak, saya turun dulu. Belum ada moderator, nanti nggak bisa naik. Moderatornya nggak ada, nanti nggak bisa naikin. Bang Faruk kayaknya lagi ada panggilan deh. Ya buat teman-teman yang baru hadir, ya saya sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Dito saat ini ada di tempatnya Babang Faruk, ya. Tes. Udah? Aman. Kasih monolog tentang apa? Jemaat iblis kan? Janganlah, rungkat nanti. Jadi teman-teman pada kepengen bahas jemaat iblis. Gak ada nanti otennya kalau kita udah bongkar. Jangan. Ya, jadi kita memang harus hormati ya bahwa teman-teman Kristen ini menyembah Yesus itu ada dalilnya. Markus 5 nomor 6. Jadi ada yang menyembah Yesus di situ. Ya kan? Jadi Markus 5 nomor 6 itu bunyinya, ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia, lalu mendapatkannya dan menyembahnya. Tuh kan, ada yang nyembah Yesus. Jadi nggak salah mereka, memang ada dalilnya. Karena orang yang nyembah Yesus itu terdapat di dalam Bible. Jangan disalahin teman-teman. Yang perlu disalahin adalah ya pola pikirnya. Sudah tahu Markus 5 nomor 6 itu yang nyembah Yesus itu manusianya kerasukan iblis, ya enggak? Sama Oten malah diikuti gitu loh. Nah kalau ada pertanyaan, Oten kalian nyembah Yesus? Iya paman. Dalilmu itu Markus 5 nomor 6 ada manusia yang kerasukan iblis nyembah Yesus. Masa sih dibaca lagi sama dia kan? Sambil dibaca kita ngomong, teman-teman, orang yang kerasukan iblis itu, iblis yang menguasai manusia atau manusianya yang menguasai iblis? Jelas iblis dong, Kang Dito, iblis yang menguasai. Kan gitu. Jadi kalau iblis yang menguasai manusia, yang nyembah Yesus di situ, manusianya atau iblisnya?
Iblis paman. Nah, kalau orang Kristen nyembah Yesus, iblis nyembah Yesus, ada nggak bedanya? Sama atau beda? Teman-teman, boleh kita interaktif? Kalau orang Kristen nyembah Yesus, iblis nyembah Yesus, sama. Setelah kita sambil nunggu hotel kan, lumayan, tapi itu juga dihitung. Typing itu juga dihitung, sama. Kami nyembah keilahian Yesus dalam kemanusiaan. Ini hotelnya udah ketemu nih. Nih, Bang Korpinang silahkan naik, kita diskusi saja. Menyembah keilahian Yesus dalam kemanusiaannya. Jadi Anda menyembah manusia. Ayo silakan naik Bang itu Bang coba. Mbak Kori Pinang. Ya silakan naik Kori Pinang. Kita diskusi saja, bantah silakan dibantah. Karena memang dalilnya nyembah Yesus itu ada gitu kan. Tapi yang nyembah di situ bukan manusia normal. Tapi manusia yang lagi kerasukan. Ya ini tamunya udah kelihatan belum teman-teman? Oke, Bro Truster, selamat pagi. Pagi Bang. Ya, Kristen atau Muslim Bang? Muslim Bang, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang, Kang Dito. Aku mau bertanya dikit dong Bang. Kemarin ya, boleh. sempat masuk di Komal Oten ya kan. Nah, terus ada perdebatan tuh soal Nabi Muhammad yang ditegur sama Allah. Di mana ya? Di surat Abasa kalau nggak salah. Nah itu bisa tolong dijelaskan Kang Dito. Substansinya jadikan bahan ini bagi muslim-muslim yang belum terlalu ngerti gitu. Oke. Kalau mengikuti subhat ya, apakah kita meyakini mereka bisa baca Quran? Bang Truster, mereka bisa baca Quran nggak? Enggak dong. Enggak dong. Yang mereka baca terjemahan. Iya. Ya, terjemahan itu Al-Quran. Bukan. Surah Yusuf atau QS 12 ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di situ dari terjemahannya untuk menggali makna ayat yang saya baca, sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Kalau kita bukan orang Arab, bagaimana memahami maknanya? Pakai terjemahan, pakai tafsir, itu cara memahami maknanya. Tapi tidak menghilangkan substansi bahwa bahasa Arab. Loh, terus lalu bagaimana Kang Dito? Itu ada pertanyaan begitu menurut terjemahan. Pastikan dulu yang dibahas adalah terjemahan, bukan Al-Quran. Karena anjing itu kalau di depan tuannya, dia selalu menggonggong. Tapi kalau tuannya nggak ada, kita jongkok, hibrid dia. Kalau tentang manfaatnya untuk menggali itu namanya disebut dengan transisi atau transmisi, transliterasi. Bagaimana kita membahas tentang makna kandungannya, bukan ayat sucinya. Jadi maha benar Allah. Al-Quran itu tidak bisa disentuh untuk dihujat. Karena berbeda apa yang kita pahami di Indonesia dengan yang difahami oleh
saudara-saudara kita yang di luar negeri beda. Apakah mereka suka kepo seperti orang Indonesia? Menipu, mengatakan Qur'anmu yang dibaca bahasa Indonesia. Ya kalau diskusi macam itu di offline udah ketempeleng mukanya, betul nggak? Iya nggak? Iya. Jadi akhi ya berbantah-bantahan dengan ilmu dan rasional. Kembalikan mereka, jangan mau kita karena kemudian kita menjawab 1 poin kita kalah. Kita menjawab syubhat itu, tapi 1 poin kita kalah. Mengamini bahwa Al-Quran itu terjemahan. Itu ma'naudzubillah. Jadi kita harus skeptis melihat ini bahwa dia mengatakan Quran, kenapa yang dibaca terjemahan? Buat komitmen dulu, ini mau bahas terjemahan atau bahas Quran? Oh iya, yang bahasa Indonesianya misalnya. Ya sudah, berarti tidak ada tersentuh Al-Quran kita. Itu kita harus benar-benar tidak mudah kegiring opini. Itu nanti akan bisa jadi framing. Itu buktinya dijawab. Nah itu agak bahaya nanti. Itu Bang Truster. Iya. Tentang makna bagaimana apakah Allah menegur Nabi Muhammad? Bukan menegur. Jangankan tentang surah itu. Ada yang 1 ayat. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian tidak sadar lidahnya dibengkokkan oleh syaitan tentang alat ta'alusa dan al-manam. Kemudian digantikan ayat itu. Tapi gini akhi, menjawab sesuatu itu Al-Quran atau hadis, keduanya tidak bertentangan, itu yang disebut dengan sahih atau mutawatir. Jadi pemahaman-pemahaman yang mereka tidak tahu karena mereka tidak berilmu. Setiap Al-Quran itu turun, ayatnya ada asbabun nuzul. Itu. Jadi kalau kayak mereka nggak ngerti ilmu hadis, bahas Quran. Padahal hadis dengan Al-Quran ini berkesinambungan. Nabi Muhammad SAW bersabda, telah kuwariskan 2 pusaka bagimu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Atau hadis. Orang Islam yang mengikuti sunnah Rasulullah pasti tidak bertentangan mengimani Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kitab suci kan. Itu, Oke, ada lagi mungkin? Silakan. Oke, itu aja Bang Dito. Makasih banyak. Tanyanya apa? Hah? Saya langsung ke bawah aja. Pertanyaannya apa emang? Pertanyaannya ini Kak Nora, kemarin kan masuk room oten ya kan. Terus perdebatannya soal Nabi Muhammad kan gak pernah salah kan. Siapa yang bilang gak pernah salah? Di perdebatannya situ, perdebatan antara Muslim sama Nabi Muhammad itu pernah salah. Pernah salah ya, tapi dijawab gak pernah gitu. Kalau nggak salah di Edis kalau nggak salah. Nah bodoh itu. Oh. Mengatakan begini Bang Truster. Kalau dikatakan Nabi Muhammad tidak pernah salah, itu salah. Karena beliau itu manusia biasa. Jadi Allah itu juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa yang sama seperti kita, yang tidak mempunyai kemahatauan. Gitu loh. Salah satu Kang Dito coba di cross check. Waktu beliau mengatakan tentang pencakokan buah kurma kalau nggak salah. Ya benar. Kang Dito monitor. Iya. Di mana itu hadis? Waktu ada yang mengatakan kan tentang bagaimana tentang pencakokan buah kurma, ternyata buah kurma itu juga tidak berbuah-buah kan? Aku belum pernah dapat itu literasi. Pernah dengar nggak? Belum. Itu menunjukkan bahwa apa? Nabi Muhammad juga pernah. Gitu loh. Jadi maksum itu artinya dijaga lisan dan perbuatannya dari perbuatan jahat, dosa. Bukan berarti tidak pernah salah. Gitu.
Dia nyudutin Nah, tidak di kita sana. dari Di sana tersebut. ada manusia dituhankan. Tapi ketika dia lapar, dia tidak tahu kalau pohon itu belum waktunya musimnya berbuah. Nah, ini yang gabrul. Kalau dikatakan nabimu ibaratnya mereka selalu memframing mati, diracun. Lah, seandainya memang betul, seandainya betul yang kita tahu tidak. Karena apa? 4 tahun kemudian itu beliau baru meninggal itu karena memang sudah waktunya kodratnya manusia gitu loh. Nah, ini Tuhan ketika lapar, tapi dia tidak tahu kalau pohon itu belum musimnya berbuah dan dia kutuk. Beda dong seandainya mereka mengatakan Yesus nabi. Ya buatlah, wajar karena Yesus manusia. Kalau dia pun tidak tahu waktu musimnya berbuah, ya wajar. Gitu loh. Ini Tuhan loh. Jadi kalau dikatakan nabi tidak berbuat kesalahan, dia tidak maksudnya tidak pernah Nabi pernah ditegur. Surat At-Tarim. Ya, surat At-Tarim. Bukankah itu peneguran ketika baginda Rasulullah mengharamkan madu? 1, ketika baginda Rasulullah bermasa-masa muka. 2, ada gitu loh. Tapi bukan berarti baginda Rasulullah itu membuat suatu kejahatan atau zolim pada orang gitu. Simpel aja bang. Kalau mereka bilang loh, nabimu tuh kenapa ditegur sama Allah? Wajar manusia. Lah, ada Tuhan yang ditampar? Iya kan? Sebentar ya, lanjut dulu. Oke, makasih banyak Kang Dito. Saya lanjut ke bawah ya. Oke, iya Bang. Bang, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, kalau udah tahu Edis itu lagi memang nggak bisa dibendung, dia memang sudah di luar negeri. Oh, salah naik lagi. Aku tidak Oke, tahu, Raja. aku tengok lagi masa aku Stadio. Udah, lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Tandio. Ini kalau masih banyak yang naik di tempatnya Edis ya kalian meramaikan. Ngapain? Orang nggak ada ilmu dia mau diskusi. Contoh tadi sudah saya gambarkan kalau main rasional giringan opini. Kristen nyembah Yesus, iblis nyembah Yesus, sama atau beda? Sama. Tapi bedanya kalau kita mengatakan iblis itu kita bisa menguraikan bahwa Markus 5 nomor 6 itu data. Kemudian orang Kristen mengatakan Yesus anak Allah. Markus pasal 3 nomor 11. Iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak engkaulah anak Allah. Lalu apa bedanya? Orang Kristen sama iblis sama-sama mengakui Yesus anak Allah. Benar enggak? Kalau debat mau giring-giring opini begitu saya rasa kalau nggak ada data kan kelihatan pembodohan. Ustadio lah. Aku kalau nggak salah pernah dengar cerita itu deh, Bang Dio. Bang Dio. Woi, iya. Yang ada Nabi Muhammad, kalau nggak salah ceritanya itu poinnya menyuruh mencangkok buah kurma, tapi nggak tumbuh-tumbuh. Bukan mencangkok. Beliau suruh lepaskan. Beliau menyuruh untuk membiarkan. Nggak usah dicangkok-cangkok. Oh, rupanya tapi nggak berbuah juga kan? Iya. Nah, itu cerita apa kan dulu Bang Dio, biar paham. Apa ini tentang apa? Apakah Nabi Muhammad itu tidak pernah salah? Pernah salah dari sisi manusiawi. Itu maksudnya. Lanjut. Kalau salah dari sisi perbuatan maksiat, dosa, Nabi nggak pernah seperti itu. Atau salah dalam hal syariat itu nggak pernah. Tapi kalau salah dalam arti manusiawi pernah. Makanya beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu tadilah contohnya tadi masalah korma. Disitulah Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu
tentang urusan dunia kalian. Nah, dari sinilah para ulama mengambil kaidah bahwasanya hukum asal dari muamalah duniawiyah itu hukumnya mubah sampai ada data atau dalil yang menjelaskan tentang haramnya. Dan sebaliknya, kalau dalam urusan ibadah, al-aslu fil ibadat at-tahrim awil mana' hatta yarid ad-dalil yadullu ala ibahatiha. Hukum asal dalam ibadah, peribadatan, urusan ibadah itu haram alias terlarang sampai ada data atau ada dalil yang menunjukkan tentang bolehnya. Kalau untuk urusan dunia sebaliknya, hukum asalnya mubah sampai ada data atau dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Di mana dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma atakumur rasul surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar hanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah itu harus ada perintahnya, harus ada tuntunannya. Banyak yang lain-lain juga. Seperti Nabi SAW pernah keliru atau lupa dalam sholat. Beliau sendiri yang mengatakan, innama ana abdun fa idza nasitu fadzakiruni. Sungguhnya aku hanyalah hamba manusia biasa. Ratom ya? 35. Kalau aku lupa, maka ingatkanlah aku. Ada kan hadis Zuliyadain itu yang ketika Nabi SAW sholat zuhurnya 2 rakaat. Nah, maka Zuliyadain setelah sholat beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sirotis sholatu amnasita. Ya Rasulullah, apakah sholat sudah dikosor menjadi 2 rakaat saja, ataukah anda lupa? Nah, makanya Nabi bersabda begitu. Innama ana bashar, sesungguhnya aku hanyalah bashar, manusia biasa. Ansa kama tansauna, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kalau aku lupa maka ingatkanlah aku. Nah, setelah diingatkan, nah disitulah nanti syariat sujud sahwi, teman-teman. Ya, banyak sifatnya manusiawi, sama juga syubhat yang biasa dibawa oleh otannya. Sebenarnya ini syubhat yang biasa diangkat oleh orang Syiah. Agama Syiah sering angkat itu. Seperti firman Allah, abasa wa tawalla. Nah, mereka jadikan ayat ini sebagai syubhat untuk mengolok-ngolok Nabi Muhammad SAW. Padahal itu sifatnya manusiawi. Justru ayat itu menunjukkan Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan. Jadi wajar-wajar saja kalau beliau lupa atau mungkin berapa? Kan memang Syiah sama Oten ini gak ada bedanya. Iya, 11-12. Mereka bermesraan gitu. Iya, padahal ayat itu kan jelas itu. Wajar lupa ya, wajar. Karena manusia kan. Ya, nah, mayudirika Allahu yazakka. Tidakkah kalian ada Tuhan lupa hari kapan musimnya berbuah sehingga dikutuk pohon ara. Nah, itu. Nah, itu kan ya, itu kan namanya irasional ya, tidak masuk akal. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan itu maha mengetahui. Ya kan, kalau Nabi Muhammad SAW ya memang bukan Tuhan. Kalau beliau lupa, beliau keliru, kemudian ditegur oleh Allah, yang sifat lupa yang sifatnya basyariyah, sifatnya manusiawi gitu kalau bahasa kita. Itu nggak masalah. Makanya nanti di balik hal-hal yang seperti itu ada syariat-syariat, ada hikmah di balik. Contoh kayak tadi kan masalah surat Abasa tadi. Di surat Abasa itu teman-teman di asbab nuzulnya, kalau kita baca ya, itu Nabi Muhammad SAW panggil kembali itu Abdullah bin Umi Maktum itu. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang berusaha untuk mendakwahi para pembesar kaum musyrikin. Datanglah Abdullah bin Umi Maktum ingin bertanya juga. Kemudian Nabi bermuka masam. Ini saya kira sifatnya manusiawi. Kenapa? Karena ada target yang jauh lebih besar, yang mungkin maslahatnya menurut beliau itu lebih besar. Karena ya namanya manusia kan. Tapi justru ternyata
Allah Subhanahu wa taala tegur nabinya. Wa may yudrika la'allahu, tidak, apakah engkau tahu bisa jadi dia datang itu untuk mensucikan diri. Artinya dia tidak datang untuk menyombongkan diri. Sedangkan orang-orang pembesar-pembesar itu bisa jadi dia membenarkan dirinya, membesarkan dirinya, sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW diabaikan begitu saja. Makanya setelah ayat itu turun, maka Nabi Muhammad SAW memanggil kembali Abdullah bin Umi Maktum. Ya Abdullah, madza turid? Ya Abdullah, apa yang kau inginkan? Sini kemari. Itulah akhlak Nabi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan Tuhan sebagaimana klaimnya Edis. Kan lucu. Dia mau cari remis ke Yesus, nggak bisa. Bahkan ada secara spesifik Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan dirinya itu manusia biasa dalam Al-Quran atau dalam hadis. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Bahkan dulu ada sahabiah yang puji-puji Nabi Muhammad SAW. Wa indana nabiyyun ta'lamu ma fi ghadin. Sesungguhnya pada kita ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi di masa besok, di hari besok. Ditegur oleh Nabi SAW. Da'ima takulin, tinggalkan apa yang kalian ucapkan itu. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba biasa. Fakulu Abdullahi wa rasuluhu, maka hendaknya kalian katakan hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah tidak boleh didustakan dan hamba Allah tidak boleh disembah dan utusannya tidak boleh didustakan. Artinya beliau sebagai Rasul wajib untuk dibenarkan, tidak boleh didustakan. Dan beliau sebagai hamba tidak layak untuk diibadahi. Begitu. Makanya beliau pernah ingatkan sahabatnya, la taturuni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian itu berlebihan dalam memuji aku. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, hamba biasa. Jangan kalian berlebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam, sehingga mengangkat Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Itu ada. Jadi dalam Islam itu Masya Allah lengkap, luar biasa. Sehingga ketika ada hal-hal yang sifatnya melanggar ijma atau kesepakatan kaum muslimin, kita ketawain aja. Kita ketawain. Tiba-tiba ada makhluk tahun 2025 muncul mengatakan kalian menyembah Muhammad, kalian menyembah Muhammad. Apa enggak gila ini orang kayak begini? Ya kita ketawain aja, nggak perlu ladenin. Karena nggak ada dalil yang seperti itu yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu dituhankan. Jangankan para ulama Islam, orang yang paling awam sekalipun, yang paling bodoh, paling tolol sekalipun, nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren nggak? Keren. Jadi sifat manusiawi ada, dan beliau sebagai seorang Rasul itu ditetapkan. Ini dua-duanya harus ada. Ya, nggak boleh pincang kanan, nggak boleh pincang kiri, harus seimbang. Itulah Islam. Islam mengajarkan ilmu, dan keilmuan yang diajarkan dalam Islam itu selaras dengan hati nurani manusia dan akal sehatnya. Berbeda dengan Oten. Kalau Oten dipaksakannya Yesus jadi Tuhan, sedangkan kita dapatkan terlalu banyak data-data yang tertera di Bible, ya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Banyak sekali datanya. Ngeri. Iya kan? Dan sekaligus mengisyaratkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Bible yang diimani oleh teman-teman Kristen itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena yang namanya firman Tuhan itu mustahil kontradiksi, mustahil. Dan ketika terdapat kontradiksi yang seperti itu, tidak bisa dan tidak mampu mereka untuk mengkompromikan. Ya, ujung-ujungnya ya perumpamaan, les, kemana-mana. Bang Farid, mais Bang Farid.
ada musuhnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Nabi Muhammad makanya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam direkomendasi langsung dari langit. Langsung pencipta alam semesta yang merekomendasi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak budi pekerti yang sangat agung. Jelas. Kalau kita mau komparasi ya komparasi ke Yesus atau komparasinya ke mana? Ke Paulus. Anggaplah Paulus lah ya. Yang katanya sebagai seorang rasul. Mana legitimasi dari Tuhannya teman-teman Kristen? Tuhannya kan Yesus ya. Mana rekomendasi Yesus? Merekomendasi Paulus? Mana? Ada. Nggak ada. Kalau cuma ucapannya murid-muridnya Paulus yang menulis surat-surat Paulus atau Paulus itu sendiri yang mengaku, itu nggak diterima. Karena itu bukan legitimasi. Berbeda jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW langsung direkomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat-ayat tentang kerasulan dan kenabian beliau itu sangat banyak dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Paulus dosen Ustaz. Allah, kok jadi dosen pula dia? Kok jadi dosen? Di universitas mana ngajarnya Paulus jadi kok jadi dosen? Ada-ada aja. Dosen Paulus. Ngeri kali bah. Itulah kadang kawan-kawan Kristen ini menggunakan istilah-istilah atau diksi-diksi yang diksi itu mereka sendiri nggak paham. Banyak bisa kita contohkan dan kita bisa bahas satu persatu. Apalagi diksi-diksi dari Islam. Ngeri ya. Orang dosen aja teman-teman, gak usah jauh-jauh dosen deh, sebagai mahasiswa aja lah ya. Ini mungkin yang pernah kuliah coba kalau dia pernah kuliah, dia sebagai seorang mahasiswa, ada legalitasnya nggak teman-teman? Ada nggak? Ada kan? Ada. Kalian masukkan nama kalian atau nomor untuk mahasiswa kalian, masukkan ke datanya Dikti, itu keluar nama kalian, terakui, terlegalisir sebagai mahasiswa, ya kan? Itu jadi mahasiswa loh, apa jadi dosen? Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengangkat Paulus jadi dosen? Itu masalahnya. Siapa yang melegalisir dia sebagai dosen? Ada, udah diwisuda dia, Bang Dio. Oh, diwisuda? Diwisuda. Masya Allah. Diwisuda dia. Ngeri kali Bang, masa ada begitu? Iyalah. Ngeri ya. Aduh. Aku sambil masak lah woi. Ya, masak yang banyak Kak, nanti aku makan. Memang ada apa? Acara apa itu? Apa katanya masuk apa? Kasih makan apa tuh namanya? Anak yatim. Oh, insyaallah. Barakallahu fi. Dosen Paulus kok jadi dosen? Ada aja. Iya, kita sapa dulu. Yang baru bergabung Bang Gio. Mamarin, selamat bergabung Mamarin.